itu dipekerjakan memang sebagai PSK. Iya. Di situ saya yang memang nggak nyaman sama pakaian. Memang di situ di pekerjaan yang pertama itu pakaian memang harus terbuka, agak terbuka. Dan saya memang nggak mau dan nggak nyaman. Tempat kerjaan apa gitu kak? Itu dia memang kayak tempat kerjaan PSK, kayak di kedai. Di sana kalau orang bilang hotel tuh kedai. Ada ya. Kedai, tapi dia memang khusus kayak prostitusi sih tempat itu. Prostitusi. Iya, Iya. memang karena di situ banyak banget perempuan, banyak dari Indonesia ada, dari Vietnam ada, Filipina ada, semua ada di situ. Berbagai macam negara ada di situ. Saya sempat berapa jam aja di situ. Lepas itu saya nelpon agent saya minta pindah kerja gitu. Saya minta pindah kerja, saya minta bilang kalau uh, tolonglah Kak Amanda dipindahkan kerja. Habis itu dipindahkan kerja yang di satu tempat itu memang benar-benar pas sampai situ itu memang benar-benar tempatnya itu tertutup dan jalan akses keluar tuh cuma melalui pintu satu, dan kamarnya itu tuh bener-bener nggak ada pencahayaan, nggak ada jendela, nggak ada cahaya sedikit pun masuk. Penerangan itu cuma ada di lampu. Itu penerangan itu cuma lampu, dan itu kamarnya itu kecil. Uh, Sekitar, saya juga nggak tahu lah kan berapa kali berapa atau pokoknya itu kamarnya kecil. Dan saya sempat bekerja, tapi cuma satu hari saya bekerja karena saya memang nggak nyaman dengan pekerjaan itu, nggak suka dalam pekerjaan itu gitu. Saya nggak mau dan saya telepon agent, sempat meminta carikan kerjaan lain, tapi agent memaksa saya untuk suruh menahankan 1 bulan karena saya masih ada hutang keberangkatan ataupun pembuatan paspor, yang dimana agent saya bilang itu sekitar 13 juta atau sampai 14 juta begitu. Lepas itu saya kayak berpikir ya mau nggak mau harus kerja dan mau nggak mau harus ngejalanin itu, tapi memang di dalam diri saya itu nggak bisa dan nggak mau, ya saya nggak memperkerjakan itu gitu. Terus saya telepon orang yang di rumah, ngabarin orang yang di rumah, sampai orang tua saya itu pinjem kesana kemari untuk menebus saya karena memang saya di situ tuh nggak nyaman, nggak mau, dan saya nggak suka dengan pekerjaan itu. Sampai pada orang tua saya tuh minjem kesana kemari, terus jatuh sakit karena dia memaksakan gimana caranya melepaskan saya dari situ karena agent saya minta uang paspor itu tadi kembali gitu kan. Jadi tayangan sudah Anda saksikan itu adalah tayangan yang saya ambil dari channel YouTube Bang Junior TV. Buat teman yang belum tahu channel itu silahkan dikunjungi dulu. Jangan lupa juga di subscribe karena channel itu adalah channel yang benar-benar apa ya guys ya, kita bilang benar-benar bermanfaat bagi kita ya, bagi masyarakat. Yang ini jangan lupa dikunjungi, di subscribe ya. Baik, tadi video itu membahas tentang PSK oknum ya. PSK ya guys ya. Ini PSK itu adalah pekerja seks komersial. Itu tidak diatur secara khusus dalam undang-undang negara kita. Tetapi ada satu hal, dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Meskipun tidak ada pasal yang mengatur secara khusus melarang menjadi PSK, praktik
prostitusi dapat terjerat dalam aturan hukum terkait kesusilaan dan eksploitasi. Jadi di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman secara detail apakah pekerjaan atau profesi PSK itu adalah melanggar undang-undang atau tidak. Apakah itu dilegalkan dalam negeri atau tidak dilegalkan. Jadi yang pertama itu tidak ada legalisasi. Undang-undang di Indonesia tidak mengatur prostitusi sebagai profesi yang legal. Jadi undang-undang negara kita tidak mengatur prostitusi itu sebagai profesi legal. Yang kedua, pelanggaran kesusilaan, mana prostitusi dianggap melanggar norma kesusilaan dan berujung pada tindakan hukum, terutama jika melibatkan eksploitasi seksual atau anak di bawah umur. Yang ketiga, jerat hukum bagi penyedia atau orang yang menyediakan layanan ini, yaitu Undang-Undang KUHP dan UU 1/2023 menjerat pihak yang menyediakan tempat memfasilitasi kegiatan prostitusi. Di sini teman-teman kita jadi saya rangkum semua itu bahwa PSK itu adalah profesi yang tidak diatur dalam undang-undang kita. Tidak ada aturan khusus yang mengenai melarang kita menjadi PSK. Tetapi kalau kita benar-benar paham pekerjaan tersebut adalah melanggar norma-norma kesusilaan, berarti teman-teman pahamlah apa apa yang harus dilakukan supaya kita agar tidak bekerja sebagai PSK. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang pertama langkah yang bagus untuk diambil pemerintah yaitu adalah pemerintah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena adanya kekurangan dalam pembukaan lapangan pekerjaan, itu membuat masyarakat yang tidak ada pekerjaan terpaksa menjadi PSK atau pekerja seks komersial untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Karena salah satu pengaruh yang dapat membuat seseorang apakah itu kriminal, melakukan kriminal, ataukah melakukan pekerjaan yang tidak menurut sesuai dengan undang-undang, itu adalah apa ya teman-teman? Adalah ekonomi yang dapat melibatkan seseorang itu melakukan tindakan-tindakan yang salah, tindakan yang melanggar undang-undang, seperti merampok, ya semacamnya ya guys. Yang penting adalah di sini pemerintah harus membukakan ruang atau memberikan ruang kepada masyarakat untuk bekerja di negara. Itu yang pertama. Jadi mohon kepada Bapak pemerintahan, Bapak apakah Pak Bupati atau Pak Gubernur atau langsung kepada Presiden untuk membukakan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat Indonesia, karena tingkat pengangguran negara kita ini sangat tinggi Pak. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita agar masyarakat kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang ataupun hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Jadi saya mohon ini diteruskan teman-teman. Kita teruskan agar semua orang dapat menganggap pemerintahan ataupun pemerintah yang terkait dalam hal ini dapat membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita yang kekurangan ekonomi guys. Karena tingkat pengangguran di negara kita ini sangat-sangat tinggi dan kebanyakan anak-anak kita dah putus sekolah gara-gara ekonomi guys. Jadi pemerintah di sini harus turun tangan, begitupun juga masyarakat harus turun tangan.
ketika pemerintah membutuhkan masyarakat, maka masyarakat harus membantu pemerintah. Begitupun juga sebaliknya, ketika masyarakat membutuhkan pemerintah, pemerintah itu juga harus turun untuk membantu masyarakat. Itulah teman-teman. Saya mohon ini diteruskan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya subscribe dulu, like dan share ya teman-teman. Jadi saya seorang mahasiswa ya guys, calon mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, silahkan di like, share, dan subscribe. Jadi di sini saya mau klarifikasi sedikit. Jadi di sini saya tidak menghina suatu pekerja atau menjelek-jelekan suatu pekerjaan, apakah itu PSK tadi saya sebut. Jadi di sini saya hanya memberikan saran dan masukan sedikit tentang PSK. Jadi buat teman-teman yang barangkali ada yang bilang begini, Bang, abang ini menghina pekerjaan, abang ini menjelekkan pekerjaan. Oh, saya di sini tidak menghina ya teman-teman. Dan saya di sini tidak menjelekkan pekerjaan, tapi saya hanya memberikan masukan dan saran, ataupun saya memberikan kritikan. Itu adalah hak saya sebagai warga negara, karena udah negara, karena masyarakat itu bebas untuk memberikan saran dan masukan. Kalau masyarakat tidak diatur dalam memberikan saran dan masukan atau kritikan itu, bagaimana bangsa ini akan maju teman-teman. Saya harap ini diteruskan agar pemerintah kita ada perubahan, agar pemerintah kita makin berkembang, agar masyarakat kita makin sukses ya teman-teman. Itu yang paling penting, yaitu pemerintah harus turun ke masyarakat. Begitu.